Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pengamat mengatakan Jokowi akan ditinggal parpol pendukungnya setelah Prabowo dilantik. Ini gimana begitu kan? Artinya secara tidak langsung bahwa ya siapa sih yang membutuhkan seorang Jokowi? Sekarang kan masih menjadi presiden begitu kan? Kekuatan seorang Jokowi akan pudar di situ walaupun mereka ada Gibran. Ya Gibran bisa apa coba ya? Ditanya A, ya jawabannya B. Mungkin bisa saja seperti itu begitu. Nah, inilah menurut saya pribadi ada pengamat yang mengatakan begitu. Karena semuanya itu pasti terpusat kepada seorang Prabowo ya. Kekuatan itu berada seorang Prabowo karena mereka seorang presiden. Mereka mengatakan bahwa bisa saja seperti parpol koalisi Indonesia Maju, mereka sudah tidak memikirkan Jokowi, ngapain begitu kan ya. Sekarang mereka dekat dengan penguasa, dengan Jokowi karena mereka presiden begitu kan. Mari kita lihat baca ya ini. Prabowo seorang mantan perwira tinggi bintang 2 tak akan sudi terus-menerus berada di bawah kendali orang lain. Setelah resmi dilantik sebagai presiden, ia secara berangsur-angsur akan menyingkirkan orang-orang Jokowi dari lingkaran dekatnya termasuk Jokowi sendiri. Ya, ia akan mereka berkuasa. Mereka akan berkuasa menurut dirinya sendiri. Bisa saja begitu kan? Bisa saja. Ini kan orang akan melihat sekarang ini bahwa ya salah satunya banyak orang yang sudah memuji Prabowo begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, presiden berganti arah, dukungan pun berubah. Presiden kelima Mega saja ditinggal ya presiden ya yang sekarang. Ya itu biasa dalam dunia politik. Ya makanya saya kira banyak perdebatan-perdebatan sekarang ini dari beberapa pengamat mengatakan bahwa Jokowi tidak ada lagi kekuatan. Ya taringnya sudah tidak ada. Memainkan bansos mereka sudah tidak bisa. Karena apa? Karena mereka sudah lengser, sudah tidak menjadi presiden. Kalau seorang Prabowo bisa begitu kan. Apakah bayangan-bayangan seorang Jokowi akan tetap menghantui ya di depan seorang Prabowo? Saya kira agak jauh begitu kan. Prabowo itu punya legalitas ya atau punya kepemimpinan atau leadership yang baik. Mereka akan citranya akan semakin baik ya melalui cara mereka, mekanisme mereka, bukan cara dengan ya dipakai seorang Jokowi begitu kan. Ya kan begitu logikanya. Ya hanya Gibran kan ya tidak ada apa-apanya lah begitu. kita lihat saja begitu ya. Sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, sulit bagi seorang Jokowi untuk mendapatkan parpol karena parpol-parpol takut dikhianati oleh Jokowi seperti yang terjadi pada PDIP. Ya, Ibu Megawati saja sudah mereka hianati kok begitu kan. Apalagi apalagi parpol-parpol yang lain begitu kan. Pasti akan enggan begitu kan. Dan satu kekuatan dari seorang Jokowi ya sama dengan Pak SBY nantinya begitu. Tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau Pak SBY kan masih punya kekuatan dari partainya sendiri. Coba dari luar mereka sudah banyak tidak percaya begitu kan. Artinya secara logika kita tahu bahwa ya karena semua orang itu pasti dekat dengan penguasa karena mereka punya wewenang begitu. Coba mereka tidak punya wewenang, mereka tidak akan bisa ya. Bahkan mari kita baca ini, kalau udah lengser emang dia siapa? Partai aja nggak ada yang ngakuin selain dia guram PSI. Ini komentar dari netizen. Kalau MPR ya melantik dan presiden dan wakil presiden pemilu curang, cacat hukum, benar-benar runtuh. Suka konstitusi negeri ini gedung yang seharusnya menjaga marwah konstitusi. Nah, kita lihat saja. Mukidi wajib ditinggalkan. Ini komentar dari netizen. Banyak yang sudah tidak mau begitu kan. Bisa saja seorang Jokowi diseret pada pengadilan. Bisa saja itu terjadi. Karena di politik kita tidak ada yang menentu hari ini begitu kan. Ya, ada yang menjadi lawan, ada yang menjadi kawan, besoknya menjadi kawan, sekarang menjadi lawan. Biasa dalam dunia politik kita ya, ada pro dan ada kontra. Mari kita baca, pengamat yakin ya Jokowi akan ditinggal parpol pendukung ya setelah Prabowo dilantik. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan pengaruh politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan redup setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Ia pun diyakini Jokowi akan mulai ditinggalkan para partai-partai pendukungnya. Menurut Muradi, latar belakang Prabowo sebagai militer membentuk kepribadian menjadi orang yang cenderung formal. Ya, Prabowo pun akan enggan terus-menerusan manut kepada seorang Jokowi. Betul begitu kan?
Betul di situ begitu. Kalau sekarang 1 tahun mungkin agak bisa ya, masih manut pada seorang Jokowi. Ya 2 tahun mulai agak pudar mereka. Kita lihat saja begitu. Artinya secara tidak langsung ya kami berasumsi bahwa 1 tahun mungkin agak enak seorang Jokowi dengan seorang Prabowo. Tapi buktikan aja nanti mereka akan keok begitu kan. Mereka akan redup di situ begitu dalam politik yang ada begitu. Makanya saya berasumsi hari ini melihat apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo, pastinya mereka akan mencari yang lain untuk semakin kuat dalam pemerintahannya. Meski relasi Prabowo dan Jokowi akan terawat lewat forum pensiunan kepada kepala negara itu ya, maka kata Muradi itu tidak berarti Prabowo akan mengikuti arahan seorang Jokowi. Prabowo dan Jokowi punya pengalaman pahit. Muradi menuturkan masa-masa menjelang pemilihan presiden 2014, Prabowo sempat bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi saat itu. Prabowo diminta Luhut agar tak mendukung Jokowi. Ia ragu dengan kapabilitas mantan wali kota Solo itu ya memimpin negeri ini ya, seraya mendampratnya dengan sebutan sopir andong ya. Cerita ini juga pernah disampaikan politikus PDP Pandana Baban. Mereka juga mengatakan ya Muradi sikap Prabowo yang mengomentari Jokowi dengan sebutan-sebutan yang merendahkan itu menunjukkan bahwa mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Kopassus itu akan tetap mempertahankan jarak normal. Sikap Prabowo yang militeristik ya ini juga akan membuat dirinya sulit diintervensi oleh Jokowi. Pertanyaannya penting sekali. Menurut Muradi adalah merupakan aparatur negara akan tetap loyal kepada seorang Jokowi. Ya biasa-biasa aja mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya nanti ya kita lihat saja realitasnya. Saya kira kekuatan dari seorang Jokowi di situ akan redup. Ya salah satunya adalah lobby-lobby politik mereka. Semuanya kan Prabowo sudah tahu pintu masuknya ini si A si B. Mereka bisa menang 58% begitu kan. Ini kan akibatnya seorang Prabowo sudah tahu mereka bagaimana kelakuan-kelakuan apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Pasti tahu pintu masuknya orang luar ke sana ke sini begitu kan ya. Yang mendanai sana sini pasti kan banyak yang tahu begitu. Artinya secara tidak langsung seorang Prabowo itu akan lepas dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Nah, kita akan buktikan aja nanti apakah bayangan-bayangan seorang Jokowi ini akan mampu begitu kan ya menggoda seorang Prabowo atau malah sebaliknya. Kita tunggu saja ya. Tanggal Oktober ini kan sudah kelihatan sebenarnya Prabowo sudah memimpin negeri kita, bangsa kita ya bersama Gibran di situ. Gibran kan tidak ada apa-apanya begitu kan ya. Ditanya masalah soal A, soal B mereka kebingungan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.